Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofiatun Nisa dengan NIM 210810674. Di sini dalam rangka memenuhi tugas UAS Integrasi Sains dan Islam, saya akan membahas mengenai samudra. Selanjutnya, kita akan membahas dari pendahuluan, terus juga bagaimana penciptaan samudra, peran laut untuk kehidupan bumi, laut sebagai tanda kemahakuasaan Allah, laut sebagai rahmat Allah, dan bencana kelautan. Kita awali, laut dan samudra merupakan keajaiban dalam kehidupan makhluk di muka bumi ini. Airnya tidak pernah beristirahat sekejap pun, terus-menerus melakukan gerakan dalam bentuk gelombang di permukaan maupun di bawah permukaan. Kadangkala gelombang itu membentuk berbagai pola beraturan. Namun, pada saat yang berbeda, gerak itu tampak sama sekali tidak teratur. Yang menarik bahwa partikel air ini itu tidak bergerak mengikuti gelombang, tetapi bergerak dalam lintasan berbentuk lingkaran atau elips. Karena fungsi laut dan samudra yang begitu besar, manusia harus menjaga dan memanfaatkan sebaik-baiknya sumber daya di dalamnya, sehingga tercipta harmonisasi kehidupan manusia dengan alam lingkungannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Dhaharal fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas liud liudikohum ba'daladzi amilu la'allakum yarji'un. Yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Quran Surat Ar-Rum ayat 41. Selanjutnya mengenai awal kejadian samudra. Sampai kini awal mula keberadaan air di bumi masih menjadi pertanyaan dan menjadi bahan perdebatan penting di kalangan ilmuwan. Dan pada awal terbentuknya laut tidak seperti tadi asal muasal air terdapat terhadap awal terbentuknya laut, para ilmuwan ini lebih mudah bersepakat. Air sebagai cairan atau liquid mulai terdapat di permukaan bumi kira-kira 50 juta tahun setelah masa akhir proses penggumpalan atau accretion bahan padat bumi. Dan beberapa puluh juta tahun kemudian barulah samudra yang terbentuk memiliki suhu, pH, dan salinitas yang cukup stabil dan memungkinkan berlangsungnya kehidupan di dalamnya. Mengenai teori asal muasal air, ini dari pemateri air terpisah dari batuan sebagai fase gas yang terpisah dari fase padat pada proses pembekuan. Yang kedua, pada proses pengumpulan accretion, material terbentuk bumi dari awan angkasa luar, air dan material gas lainnya tergabung belakangan terhadap terhadap gumpalan inti yakni bumi dan menempati bagian terluar dari planet yang terbentuk. Dan yang ketiga, air datang belakangan bersama komet, asteroid, dan benda angkasa lainnya dari luar angkasa setelah bumi terbentuk. Dan pada proses terjadinya laut ini ada beberapa tahapan. Tahapan yang pertama ini dimulai sejak periode pengumpulan bumi sampai dengan akhir pelepasan gas-gas di dalamnya yang terjadi pada 4,45 sampai dengan 4,5 miliar tahun yang lalu. Bisa dilihat di gambar pada akhir masa ini tuh bumi mendapat tumbukan meteorit, salah satunya berukuran sangat besar, sebesar planet Mars, yang terjadi pada 4,5 miliar tahun yang lalu, dan tumbukan-tumbukan benda angkasa ini yang menyebabkan permukaan bumi meleleh sampai temperatur yang mampu menguapkan silika. Dan masa-masa ini dikenal sebagai masa samudra atmosferik. Nah, selanjutnya tahap kedua, tahapan itu bermula ketika atmosfer dipenuhi oleh air dan karbon dioksida menahan panas suhu radiasi matahari di permukaan bumi, sehingga permukaan tetap berada dalam keadaan meleleh. Dan secara berangsur, suhu bumi menurun, dan bagian terluar bumi membeku, membentuk selapis tipis batuan di permukaan. Bagian ini juga menjadi isolator sehingga
penjalaran radiasi panas di dalam bumi tertahan, tidak merambat ke atmosfer. Hal ini menyebabkan penurunan suhu atmosfer. Tahap selanjutnya, tahap ketiga, pada tahap ini hujan lebat terus-menerus menyebabkan banjir besar di seluruh permukaan bumi dan diperkirakan hujan yang begitu deras bisa membentuk samudra hanya dalam waktu 1.000 tahun saja. Dan siklus hidrologi berjalan sangat cepat di permukaan bumi karena suhu atmosfer masih tinggi pada masa itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl, Bismillahirrahmanirrahim, wallahu anzala minas sama'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha, inna fi dzalika laayatan liqaumin yasma'un. Selanjutnya, penafsiran surat tadi. Ini ungkapan pada ba'da mautiha ini ada dua kondisi. Yang pertama, kondisi tanah yang kering kerontang ini diakibatkan oleh kemarau sehingga tak dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan. Kondisi kedua ini tuh pada periodisasi kejadian bumi di mana saat itu bumi masih sangat panas, kemudian turun hujan yang menyebabkan bumi berangsur dingin. Selanjutnya, mengenai Pangea yang terpecah. Pada dahulu kala, semua benua ini menyatu, disebut dengan Pangea. Nah, ketika Pangea terpecah, ini tuh sebuah laut baru terbentuk di bagian tengah dari Pangea yang berupa celah yang memotong superkontinen dengan arah barat timur. Dan juga proses ini tuh disusul dengan terpecahnya Pangea menjadi beberapa lempeng yang masing-masing bergerak ke arah yang berlainan dengan kecepatan yang berbeda pula. Dan samudra yang terbentuk setelah terpecahnya Pangea ini tuh yang ada sampai sekarang seperti Samudra Atlantik dan Samudra Hindia. Selanjutnya mengenai Laut Mati dan Laut Merah. Kedua laut ini merupakan badan air yang terletak di Timur Tengah sehingga banyak disebut dalam kitab suci karena berdekatan dengan daerah tempat di mana para nabi dan rasul berada. Misal, ketika Nabi Musa membelah laut untuk menyelamatkan umatnya dari kejaran Firaun. Dan peristiwa ini juga terjadi di Laut Merah, sedangkan Laut Mati ini diyakini sebagai tempat terbenamnya kota umat Nabi Lut yang ingkar. Selanjutnya mengenai paparan Sunda dan paparan Sahul, dari 2/3 wilayah Indonesia yang tertutupi laut, terdapat 2 wilayah perairan dangkal yang masing-masing terletak di bagian darat, barat, dan timur. Dangkalan yang terletak di bagian barat ini dinamakan paparan Sunda, dan yang di bagian timur ini dinamakan paparan Sahul. Dan kedua paparan ini dipisahkan oleh laut dalam yang bertepatan dengan kawasan Walase. Selanjutnya ini mengenai Selat Sunda uh, yang merupakan patahan dari Sumatera. Patahan yang memotong Sumatera ini memotong Selat Sunda dalam arah utara selatan. Dan pada Selat Makassar ini terbentuk oleh pergerakan lempeng, di mana kepingan lempeng Sulawesi tersobek akibat peregangan dan bergerak ke arah timur. Dan para peneliti berpendapat bahwa umur Laut Banda ini uh, adalah pada masa Mesozoikum sekitar 100 sampai 131 juta tahun dan berasal dari pecahan Samudra Hindia yang terperangkap oleh proses tektonik pada zaman Miosen. Nah, selanjutnya ini mengenai peran laut untuk kehidupan bumi. Kita bahas sedikit mengenai awal kehidupan itu dimulai dari laut. Air memiliki peranan amat penting bagi kehidupan di muka bumi. Dijelaskan dalam surat Al-Baqarah dan surat An-Nahl, tetapi tidak ada keterangan bagaimana dan kapan kehidupan itu bermula di muka bumi. Penelitian terbaru pada tahun 2011 ini peneliti menemukan bahwa fosil bakteri berumur 3,4 miliar tahun dan hidup pada lingkungan tanpa oksigen. Selanjutnya, laut sebagai sumber utama daur air. Peran utama laut ini itu sebagai penyimpanan air. Adapun keberadaan air di tempat-tempat ini lain di muka bumi disebabkan oleh adanya proses
pengendaraan air di permukaan bumi yang dikenal dengan istilah daur air. Daur air juga dijelaskan dalam Al-Quran, dalam Quran Surat As-Sajdah ayat 27. Selanjutnya, eh, laut, pengantar iklim global, dan laut eh, atmosfer merupakan sistem yang saling terkait. Misalnya ini ada beberapa contoh interaksi antara laut dan atmosfer seperti El Nino. Ini berpengaruh dalam penurunan curah hujan, La Nina yang peningkatan curah hujan karena berpengaruh dengan angin monsun, Indian Ocean Dipole, dan sirkulasi termohaline conveyor belt. Selanjutnya, laut sebagai tanda kemahakuasaan Allah. Laut yang tampak tak bertepi, kedalamannya bisa mencapai ribuan meter, dan penyimpanan air yang tak terhitung volumenya, keanekaragaman hayati dan bahan mineral yang tersimpan di bawah permukaan laut tak terbayangkan jumlahnya. Eh, sa- Beberapa tanda kemahakuasaan Allah juga seperti fenomena ombak di atas ombak, api di bawah dasar laut, gunung berapi di lautan, dan laut yang berlapis-lapis. Maksudnya, laut yang gelap gulita terdapat gelombang yang berlapis. Selanjutnya ini laut sebagai rahmat Allah. Laut atau samudera yang luas adalah sumber air yang berlimpah di bumi, yang merupakan nikmat dari Allah untuk kehidupan. Ada bermacam-macam manfaat laut yang sangat berguna bagi keberlangsungan kehidupan di bumi. Dan melimpahnya kadar air di permukaan laut, di permukaan bumi sangat berpengaruh terhadap kondisi iklim di bumi. Selanjutnya, laut sebagai sumber penghidupan manusia. Laut ataupun samudera merupakan sebuah ekosistem besar yang menjadi tempat hidup berbagai macam biota laut, dari yang berukuran kecil sampai yang berukuran sangat besar, dari yang hidup di pesisir hingga yang hidup di laut dalam. Aneka macam biota laut yang terus berkembang sebagai bagian dari ekosistem dan persediaan konsumsi bagi manusia. Dan laut juga sebagai mata pencaharian bagi nelayan. Selanjutnya mengenai laut sebagai sarana transportasi dan sumber energi, air laut yang merupakan cairan fluida dengan sifatnya yang khas, dia menciptakan untuk berbagai tujuan dan kepentingan manusia. Dengan kapal, perahu, dan bahtera dapat melaju dengan mudah bergerak meluncur di permukaannya. Dan juga ada 4 jenis sumber energi terbarukan. Yang pertama ini ada energi gelombang, yang kedua energi yang terbaik akibat perbedaan suhu antara permukaan air dan lapisan dalam, yang ketiga energi yang disebabkan perbedaan tinggi permukaan air laut akibat pasang surut, energi arus laut, dan energi bahan bakar fosil. Selanjutnya mengenai laut sebagai bencana. Laut yang tadi telah dijelaskan menyimpan banyak sejuta manfaat bagi makhluk hidup, salah satunya manusia. Namun, laut juga memiliki potensi bencana seperti badai, gelombang laut, erosi dan abrasi, sampai tsunami. Bencana laut juga bisa diakibatkan oleh ulah tangan manusia dan sebagian besar karena alam, seperti gelombang badai, tsunami, pencemaran laut, erosi dan abrasi. Dan bencana laut yang tadi disebutkan ini tuh bisa berdampak kepada kerugian ekonomi, memakan banyak korban jiwa, dan juga kerusakan ekosistem, perairan, dan juga daratan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, kan gitu.